banyak kayak penghiburan yang aku datangin. Kita tahu kalau misalkan di penghiburan biasa kan nggak gitu banyak orang perhatiin ya. Cuman di mana orang berpikir hadirat Tuhan tidak akan terasa, tapi bagi sebagian orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan itu benar-benar luar biasa di sana. Halo semuanya, teman ngobrol kita kali ini adalah seorang worship leader dari FJF Surabaya dan dia juga take part di FJF Praise Album tahun ini. So let's welcome Ronnie Gufra. Welcome ya Ron. Thank you. Pertama kali nih kita undang ke Ngobrol Yuk. Iya, setelah kita ini udah songwriter dan worshiper yang kedua ya. Yang pertama kan Ko Josh. Oh, ketiga sama Pastor Allen juga. Seru nih. Welcome. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Ron hari ini soal pelayananmu ya pastinya ya. Yeah. Boleh cerita sedikit gak sih awal mula kamu bisa pelayanan tuh gimana? Apakah kamu lahir dari keluarga Kristen atau gimana? Sebenarnya background keluarga sih Buddhis ya. Cuman kan karena mungkin dari pengaruh teman-teman, anak band juga diajakin ke gereja dan coba-coba dari SMP sih. Akhirnya ya pertama kali pelayanan pas SMP, baru lanjut. Awalnya dari drummer sih. Oh? Awalnya dari drummer banget, dari drummer ya kan. Startnya dari drummer, cuman pas dari SMA udah mulai ya nyanyi-nyanyi lah dari choir kan seperti biasanya. Habis itu ya mulai ke vokal dan akhirnya WLD Youth gitu. Pelan-pelan sih naik dari SMA sih. Gitu. Jadi awalnya dari sana. Dari sana awalnya. Tapi ya sempat vakum juga sih, sempat vakum lama lah gitu. Vakum lama? Oh, berarti kamu nih udah pelayanan udah berapa lama nih? Berarti kok dari SMA sampai sekarang? Berarti udah lebih dari mungkin 14 tahun kali ya, 14 tahun. And between those time itu ada masa-masanya vakum. Iya, selama 6 atau 7 tahun. Iya, ada masa ada banyak banget sih, 6 sampai 7 tahun sih kurang lebih seperti itu. Wow, can you tell us the story gitu? Kayak kenapa sih maksudnya dari orang yang rajin dari pelayanan di SMA dari youth gitu ya. lah ya anggapannya. Terus tiba-tiba berhenti segitu lama. Ceritanya panjang sih. Mungkin karena banyak kerjaan juga salah satunya ya. Yang pertama mungkin kerjaan juga karena dulu sempat kuliah di luar dan kerjaannya itu kayak nomaden gitu kan. Jadi pindah-pindah terus ke kota-kota, jadinya akhirnya pelan-pelan juga nggak ada semangat ke gereja lagi. Yang kedua juga menurutku juga ya pekerjaan lebih penting lah dan lain-lain, dan yang juga ada juga kepahitan juga di gereja dengan teman-teman pelayanan yang rasa kok mereka egois lah, banyak gesekan-gesekan di dalam tim musik pastinya, jadinya pelan-pelan ada rasa kepahitan juga dan akhirnya ya udah jadi malas banget. 6-7 tahun akhirnya nggak ke gereja gitu. Berarti itu kan juga kayak nggak berasa ya Ron ya, maksudnya kayak waktu jadi hal kecil ya berarti ya awalnya benar. gitu ya. Waktu berjalan kayak aduh males lama-lama kayak 7 tahun udah. Iya, 7 tahun nih vakum. Benar, jadi menurutku juga sekarang itu masalah-masalah kecil. Sebenarnya itu masa-masa pela yang akhirnya membuat aku jadi kayak drifted terlalu lama gitu loh, dan yang ngerasa banyak talenta-talentaku yang nggak kepakai. Harusnya I should have given more kan dulunya. Banyak waktuku yang harusnya aku bisa mungkin create songs, worship leading, memberikan berkat buat orang lain tuh akhirnya jadi nggak ada lagi gitu loh. Jadi banyak banget terbuang. Padahal di 6-7 tahun tuh banyak banget hal yang bisa aku ciptakan dari musik, bahkan bisa memberkati banyak orang di ibadah walaupun nggak gede tapi yang kecil juga bisa, dan jadi banyak waktu yang terbuang di 6-7 tahun gitu sih. Regret banget dong berarti kalau kamu bilang. Iya sih, regret banget sih, begitu lama waktu terbuang dan karena hanya masalah-masalah yang sepele gitu loh. Nah terus akhirnya kok bisa kembali lagi ke pelayanan itu, kayak what makes you decided oke, aku mau balik lagi nih? Ya satu lagi yang pasti yang paling utama itu sih karena merindu akan hadirat Tuhan yang luar biasa di gereja, yang berarti hadirat itu tuh Tuhan. 6-7 tahun itu kamu benar-benar nggak ke gereja dan nggak berkomunitas gitu loh? Nggak bertumbuh juga sih. Iya benar. Wow. Gitu. Jadi udah kayak cut off literally cut off, gitu benar, ya? benar-benar cut off dan merasa ya I don't need church gitu kan. Aku nggak merasa, ya kalaupun aku nyanyi sendiri pun menyembah sendiri, tapi lama-lama ya kangen untuk berkomunitas dan bertumbuh ya kan. Rasain nyanyi bareng di gereja seperti apa hadirat Tuhan, yang kan begitu luar biasa dan biasanya gitu. Ya kangen itunya sih, dan juga merasa
aku pengen bisa bertumbuh lagi gitu kan, bertumbuh lagi, dan juga aku pengen bisa melayani Tuhan lagi gitu kan. Kayak kangen banget, merasa aku udah terlalu lama di luar, merasain ini itu, tapi pada saat aku benar-benar pulang itu pada pertama kali, rasanya seperti anak yang hilang yang ditemukan. Wow, ditemukan dengan ya kan hadirat Tuhan gitu, luar biasa. Jadi ya luar biasa sih kemarin pas balik lagi gitu. Pas pertama balik juga dari kemauannya sendiri berarti ya. Ya, kemarin dari tuh rasa kangen itu juga. benar. Karena awalnya pelayanan juga di IFJF Siaman dulu, sempat pelayanan di sana kan, bantu-bantu kita dan lain gitu. Walaupun cuma 12 orang, paling cuma 10 orang ibadahnya, tapi ya tetap layani juga di sana. Akhirnya pas di Surabaya kepikiran, oh iya baru tahu ada FJF ya di Surabaya gitu kan. Jadi pertama kali benar-benar sendiri banget ke sini ya kan. Terus sudah ngeliat ibadah, oke, udah ngerasain, terus aku kayak voluntarily ke iCare Booth sendiri, daftar diri sendiri gitu kan. Inisiatif Jadi, banget loh ini loh. Niat banget untuk Niat balik lagi ke banget. gereja Dia benar-benar niat. gitu. Iya. Wow. Tapi mungkin kalau nggak ngalamin 6-7 tahun itu, kamu juga nggak tahu rasanya kangen Iya. segitunya tuh juga Iya, gimana rasanya gitu kangennya luar biasa sih, Pak. Kayak tanah kering yang dihujani luar biasa gitu kan pada saat naik ke tangga masuk ke sanctuary. Iya. Kayak gitu sih kurang lebih. Ya, gitu. Visualnya gini Pak, gitu Iya, Pak. visualnya gitu Kita banget. bayangin gitu. Kebayangin Wow. loh, Mas. hujan kan di tanah Kayak udah excited gitu ya. Iya, benar-benar banget. Jadi kayak ya gitu deh. Kayak dihujani banget lah feelingnya gitu sih. Iya sih, tapi memang lah ya ketika kita ibadah bareng-bareng, ketika kita balik onsite aja gini kan Seneng kerasa banget gitu. Benar. Kayak beda banget walaupun Benar. di rumah bisa kayaknya mungkin lebih gak perlu nyetir, gak perlu apa. Iya, Iya. tetap beda sih, Tapi beda. tetap beda Iya, banget. ya benar-benar. Anyway, kan Roni is one of worship leader lah ya, as we can see sering banget kan ya di panggungnya FJF Surabaya. Dalam pelayanan panggung, platform yang kamu dilihat anggapannya dengan banyak orang, Ron. Pernah gak sih kamu merasakan sebuah pressure atau mungkin motivasi-motivasi yang nggak tahu sih? Pernah gak sih ngalamin itu? Mungkin dari problematikanya dulu mungkin ya. Mungkin pasti banyak sih ya. Kalau misalkan pelayanan itu pasti kayak ada rasa jealousy ya, kayak misalkan selama pandemi ini kan mungkin teman-teman di rumah bisa lihat kayak aku sampai 5-6 minggu gitu kan gantiin kan. Nah, aku Kayak juga, Roni terus, kayak Roni terus dan gitu. aku juga capek ngeliat muka aku sendiri juga sih. Bosen juga gitu. Tolong lah ya. Cuman ya menjadi kayak ngerasa capek gitu kan, capek dan jadi tukang tambal bannya ya kan. Kadang kayak sebagai manusia ya kan pasti ada rasa jenuh dan capek di dalam pelayanan ya kan, apalagi gantiin orang selama 2 tahun terakhir. Banyak teman-teman yang bisa, which is fine gitu kan, nggak masalah soal mereka. Nanti habis ini protes lagi sama teman-teman. Tenang. Sorry ya guys. Tenang. Enggak sih, bukan masalah orangnya sih, cuman ya sebagai manusia Capek physically drained out gitu kan, nambal sana sini, lari sana sini gitu kan. Dan pada akhirnya pada saat sudah onsite lagi, lebih banyak orang yang apresiasi lebih banyak daripada aku gitu loh. Sebagai manusia pasti punya perasaan yang seperti itu yang dalam pelayanan gitu. Tapi ya kembali lagi, I've done my part gitu kan di dalam pelayanan. Yang terpenting adalah fokusnya yang utama untuk Tuhan. Nah inilah yang menjadi mungkin salah satu kendala di dulu juga ya, sebelum aku vakum 6-7 tahun ya. Iya. Kembali lagi, dan tapi ini dengan rohani yang lebih dewasa lagi, jauh lebih dewasa dibanding dulu gitu loh. Walaupun sudah 6-7 tahun gak balik, tapi tetap Tuhan membimbing aku ke rohani yang lebih dewasa lagi, which is now, yang sekarang ini gitu loh. Tuhan bisa kasih kebijaksanaan yang lebih wise lagi dalam menanggapi gesekan-gesekan gitu kan, which is fine gitu loh. Manusia biasa pasti pernah ngerasain, oh dia kayaknya lebih bagus suaranya, mungkin dia pembawaannya lebih bagus daripada aku gitu kan. Tapi ya yang penting adalah aku udah lakukan yang terbaik untuk Tuhan gitu kan, tanpa bersungut-sungut gitu kan, menyembah dengan seluruh hati, dan ya do your best aja sih gitu, dan be yourself aja di pelayanan sih. Begitu. Mungkin bisa kasih kita contoh nggak? Maksudnya kayak tadi kan ada mention nih tentang kayak sempat merasa jealous, sekarang maksudnya lain seakan-akan lebih diapresiasi, mungkin suaranya lebih bagus dan segala macam ya. Yeah. Tapi kan you mention also kayak tentang motivasi, dulu ada motivasi yang salah di 6-7 tahun yang lalu. Oh iya. Can you mention kayak maksudnya motivasi seperti apa nih? Kayak, Ya mungkin ya karena dulu ya wajar ya, mungkin anak SMP ya kan, masih anak SMA yang
pengennya tuh pengen dilihat cewek-cewek gitu kan di atas panggung. Tapi sebenarnya dulu aku drummer ya, jadi agak belakang sih sebenarnya kan. Jadi agak Iya. percuma gitu ya. Iya, cuma gitu. Percuma. Tapi pelan-pelan ini Senang. merangsek maju ya gitu kan. Iya. Jadi Ya motivasi seperti itu. iya, motivasi ada sih. Mungkin sebagai cowok yang lagi masih youth ya mungkin wajar karena ya awalnya kita pengennya pelayanannya itu kayak pengen dilihat orang gitu kan. Pengen ngerasain ini lo skillku tuh jago gitu kan. Tapi God works in mysterious way ya kan. Di dalam perjalanan pelayananmu Tuhan kasih kamu kebijaksanaan yang lebih, kasih kamu hikmat yang lebih lagi untuk bisa mengerti apa sih arti pelayanan sesungguhnya gitu kan. Dan sampai sekarang it doesn't matter anymore gitu kan. Nggak penting lagi udah apa yang itu yang kamu pandanganmu hanya tertuju untuk Tuhan sih sebenarnya. But I think kayak it's very interesting ya. Maksudnya kayak kita sebagai manusia, kita pasti lah ya, namanya manusia kan kepingin di appreciate ya, Yes, melakukan iya. sesuatu. Jadi I Pengen think dong kayak dipuji. Iya. dipuji, Sebagai Suaramu manusia ya, bagus. benar sih, benar. Terus walaupun misalnya kita nggak, ini kalau ada orang yang muji-muji kita terus pun lama-lama kita juga kayak melayang nggak sih Iya, kayak Iya, makanya sebagai manusia seperti yang aku bilang tadi pasti adalah sedikit-sedikit yang pengen di-appreciate gitu kan. Makanya pada saat orang lain yang merasa lebih dihargai gitu kan, Jadi nggak terima. kayak ngerasa aku padahal lakukan lebih banyak gitu loh. Kenapa kok orang yang di atas sana yang lebih dihargai? But kembali lagi ya itu tadi sih pandangan tertuju sama Tuhan gitu. Pada saat kamu bedanya pada saat kamu pelayanan dengan motivasi, pasti kamu akan drain out dan physically exhausted gitu loh. Cuman pada saat motivasi utamamu adalah Tuhan ya kan, nggak akan sama gitu loh. Hatimu akan selalu penuh gitu loh. Selalu kan ada hal-hal baru yang Tuhan kasih di dalam pelayananmu, entah itu orang yang diubahkan di dalam berkat. Pada saat kamu bernyanyi, mereka bisa menerima pesan yang kamu sampaikan gitu kan pada saat leading, mungkin pada saat penghiburan, mungkin pada saat orang baptisan atau pada saat pemberkatan nikah pun aku juga ada lakuin gitu. Dan pada saat itu aku lihat di dalam setiap waktu pasti ada orang yang diubahkan kalau misalkan motivasi kita tuh memang benar untuk kita Tuhan, pengen Tuhan gitu loh. Gitu sih. apa yang ngebuat kamu bisa kayak punya mindset seperti itu tuh sekarang? I mean padahal kan 6-7 tahun itu kan lu juga anggapannya lu nggak ke gereja dan segala macam, and now you are kasarannya ini kayak come back with a better mindset, with the spiritualitas yang jauh lebih mature. Ya, nggak instan ya sebenarnya sih ya, nggak ada yang instan ya. Maksudnya dalam perjalanan bukan spiritual, maksudnya perjalanan rohaninya kita pasti ada ups and downs-nya gitu kan. Tapi ya dari ya I care pasti sangat penting sih ya, karena kita selalu cerita ke mereka gitu kan, terbuka. Pasti ada masukan-masukan. Dan setiap kali ada di dalam setiap pelayanan itu pun pasti akan Tuhan sampaikan sesuatu yang baru seperti aku bilang tadi. Kayak misalkan melihat orang itu hidupnya dari ini diubahkan karena dari lagu-lagu kita, itu juga salah satu ya pasti dari diri sendiri gitu loh. Ketaatan itu penting banget di sini gitu kan. Kayak salah satunya kenapa aku nggak bermotivasi gitu lagi ya karena Tuhan sudah lakukan banyak hal di hidup aku, dari yang aku awalnya kayak di karirnya nggak ada apa-apanya, tapi aku berusaha taat ya di dalam pelayanan. Walaupun sesuatu yang kayak di kerjaanku tuh aku ngerasa sangat impossible untuk dilalui, kayak ada tembok gede gitu loh. Tapi pada saat pelayanan tetap aku lakuin. Misalkan ada Ron, tolong dong bantu di sini nyanyi gitu kan. Tetap aku lakuin gitu. Tapi di dalam setiap pelayanan, panggilan pelayanan itu ada Tuhan kasih sampaikan sesuatu yang baru lagi gitu, semangat yang baru. Kayak melihat orang-orang yang kita layani itu ada yang mungkin jauh lebih parah daripada kita kondisi, tapi mereka tetap mau menyembah, datang sama-sama kita gitu. Itu salah satu contoh ya aja sih sebetulnya dari banyak contoh. Jadi pada saat kamu melihat orang yang kamu tahu posisinya dia tuh jauh lebih jatuh daripada kamu, tapi pada saat menyembah dia bisa lebih daripada kamu, itu udah membuka matamu lebih lagi untuk kayak oke, gitu kan. Orang-orang yang seperti ini aja bisa menyembah lebih daripada aku, jadi why not aku juga, apalagi aku ini depan panggung gitu loh. Gitu sih kira-kira dari banyak contoh yang lain sih sebenarnya.
Tapi Roni tuh memang kayak banyak banget sih. Maksudnya di praise and worship kan gak hanya di panggung ya. Kita ada melayani yang kamu bilang penghiburan ketika ada yang meninggal, ada yang baptisan kayak gitu. Ada gak sih Ron yang paling berkesan banget yang kayak wah Tuhan speak to you louder gitu loh? Waktu dulu ada 2 sih, mungkin ada beberapa, mungkin ada 2 aja sih kali yang paling kepikiran sekarang. Kayak dulu tuh waktu masih sekitaran SMA, kuliah aku agak lupa sih. Tapi waktu itu di youth aku ingatnya kayak kita udah latihan lagu yang Planet Shaker yang wow asik banget gitu kan, ada sequencernya udah pada zaman itu memakai sequencer itu udah wow banget sih kan. Dan aku juga latihan sepanjang minggu gitu kan, karena lagu yang Planet Shaker kan gak gampang ya, susah, aransemennya juga susah, tapi ternyata hari hanya ternyata yang muncul cuma 3 orang, gitu kan. Cuma 3 orang, padahal itu seharusnya kayak acara retret gitu. Karena udah sewa tempat aula di hotel yang agak gede gitu kan. Ternyata yang datang tuh cuma 3 orang gitu. 3 banget. 3 gitu. Dan awalnya tuh cuma 1-2 orang gitu kan. 1 baru datang telat gitu kan. Ya itu, dan itu udah di tengah-tengah gitu di kan. Di aula ya cuma 3 gitu. Cuma 3 orang doang, agak gede ya, agak gede. Mungkin hampir 1 sanctuary setengahnya lah, kurang lebih segitulah. Dan itu cuma 3 orang gitu loh. Bayangkan aku udah siapin sana sini gitu kan. Dan waktu itu gerejanya juga bukan gereja yang sudah set alatnya sudah ada ya. Jadi kita setiap minggu tuh harus bantu setting drum, setting keyboardnya, habis itu semuanya kayak lampu-lampunya aku juga bantuin sendiri gitu. Jadi setiap minggu aku juga pelayanan bantuin angkat alat musik. Pada saat kamu tahu ya kan, kamu sudah menyiapkan semuanya dan cuma 3 orang, kebanyakan orang pasti akan berubah cara pelayanannya. Bener gak? Kayak apa sih? Cuma 3 orang gitu kan. Aku salah-salah nggak nyanyi juga, come on sing it, juga nggak masalah gitu kan. Cuman kan 3 orang banget gitu iya, loh. 3 orang juga mau nyapa gitu kan. Kebanyakan orang pasti cara pelayanannya mungkin akan berubah gitu loh dan patah semangat. Cuman I believe di momen ini itu tuh kayak Tuhan ngetes aku gitu loh kan. Kalau misalkan sedikit atau banyaknya orang itu tidak kayak aku juga mau buktikan buat Tuhan gitu loh. Kayak 1, 2, 3 orang, 1 orang pun juga tidak akan merubah cara aku melayani Tuhan gitu loh. Tidak akan melayani 1 note pun atau 1 lirik pun yang aku udah hafalin gitu loh. Dan 1 sequence pun yang aku udah pelajarin, 1 part di musik pun yang aku udah pelajarin itu tidak akan merubah aku sedikit pun gitu loh. Dan cara aku melompat, cara aku shout His goodness itu tidak akan berubah gitu. Walaupun cuma 3 orang, 2 orang, 1 orang pun tetap aku percaya juga Tuhan pasti ada di sana gitu loh, bersama-sama. Dan itu yang pertama sih. Yang kedua mungkin pada saat, karena kan belakangan aku banyak penghiburan ya, Nana tahu lah ya kan. Belakangan itu kayak memang apalagi pada saat setelah pandemi di tengah-tengah yang udah mulai agak lowong, agak lega ya peraturannya. Ya kan di Adik Jasa kan udah mulai ya banyak kayak penghiburan yang aku datangin. Kita tahu kalau misalkan di penghiburan biasa kan nggak gitu banyak orang perhatiin ya. Kayak orang hadap sana, hadap ke selatan. Ada sambil ngobrol gitu, ada nyanyi padahal ngobrol sendiri makan kacang. Bener, makan kacang kan, minum susu lah apa segala macam kan. Which is no one cares gitu kan. Nggak ada yang peduli juga kita mau nyanyinya dangdut kayak atau apa juga nggak ada yang peduli sih sebenarnya. Cuman ya itu ibadah penghiburan di mana orang berpikir hadirat Tuhan tidak akan terasa. Tapi bagi sebagian orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan, itu benar-benar luar biasa di sana. Banyak orang yang kayak di penghiburan ini benar-benar mereka yang lagi kehilangan, ya kan? Orang tersayangnya, papanya, mungkin mamanya atau saudaranya gitu loh. Dan mereka benar-benar terluka banget gitu loh. Nah disitulah pada saat aku melayani penghiburan itu, kayak benar-benar dikasih lihat sama Tuhan kayak mereka yang benar-benar kehilangan itulah yang benar-benar siap banget menerima hadirat Tuhan dan Roh Kudus gitu. Dan bisa kelihatan pada saat mereka walaupun itu cuma 2 atau 3 orang yang keluarga intinya yang benar-benar merasa kehilangan itu merasakan hadirat Tuhan pada saat aku melayani, ya kan, nyanyi. Itu tuh luar biasa banget sih. Benar-benar
luar biasa banget, kayak merasakan hadir Tuhan walaupun cuma 2-3 orang yang benar-benar nyanyi memperhatikan apa yang aku sampaikan di sana. Itu aja sudah memberikan berkat tersendiri lagi ke aku gitu loh. Kayak aku mau sendiri yang melayani itu merasa terberkati, apalagi orang yang aku layani gitu kan. Dan kayak di situ juga kembali lagi seperti yang aku bilang, orang yang kehilangan itu orang yang paling siap banget untuk menyembah Tuhan dengan seluruh hatinya gitu loh. Nah, aku juga berpikir jangan sampai aku yang udah nggak ada apa-apa nih, baru nih aku siap hatiku ya kan untuk menyembah Tuhan. Dan aku sendiri juga belajar gitu, bagaimana aku bisa mempunyai hati yang nggak punya apa-apa seperti mereka dan siap menerima hadirat Tuhan gitu loh. Itu yang aku pelajarin banget di penghiburan, walaupun ya banyak orang yang nggak terlalu perhatiin, tapi aku tetap bisa belajar kayak mereka yang kehilangan banget inilah yang bisa malah memberikan aku berkat gitu. Jadi aku yang melayani, aku yang dapat berkat gitu loh. Dan lebih lagi mungkin ya semua orang punya perspektif sendiri, tapi menurutku aku bahkan dapat berkat yang melebihi siapapun yang ada di sana, karena aku bisa melihat orang-orang yang benar-benar menyembah dan kamu nggak punya apa-apa lah. Iya, merasakan God's presence karena kamu tuh nggak punya apa-apa. Udah ya. Karena banyak kayak kita datang ibadah minggu, semua datang dengan segala kepunyaan yang mereka, dan malahan mereka nggak menyembah dengan sepenuhnya gitu loh. That's the reality kan. Tapi ya mari, ayo kita mau belajar kan. Aku juga sendiri belajar juga, kayak aku punya hati yang tidak punya apapun untuk dibawa ke Tuhan, dan aku mau menyembah Tuhan seperti itu gitu. Kurang lebih gitulah. Wow, that's good. I think kayak ini juga personally kayak bless me ya. Mungkin juga buat teman-teman juga kayak waktu kita datang ke gereja, either Sunday service atau apapun itu, kita jangan datang dengan apa yang kita punya, tapi beneran datang with an empty heart. Beneran kayak nerima. Kayak Tuhan, aku mau kayak aku bukan datang dengan kebanggaanku karena aku mampu, tapi dan bukan datang dengan kayak lah kok suaranya fals. betul. Kok musiknya. Karena mungkin karena kita udah terbiasa di serve gitu ya. Kayak terbiasa di serve kayak jadi kalau terbiasa biasanya lightingnya selalu oke, tiba-tiba hari ini silau banget, gelap banget. Jadi fokusnya malah ke situ, fokusnya malah ke situ. Malah ke situ. Tapi message-nya nggak dapat atau apa kayak gitu kan. Tapi kayak hari ini kayak malah it's a very good reminder waktu kita datang, ya kita datang dengan fokusnya cuma ke Tuhan, atau with an empty heart, kayak we need you God gitu. Benar, dengan apa yang ya inilah hatiku tuh. Aku cuma punya hatiku untuk bisa disembahkan buat kamu Tuhan gitu loh. Yang nggak ada lain lagi dengan segala kelebihan kita. Ya itulah I think mindset yang aku sendiri harus tetap punya sampai kapanpun. Dan dulu mungkin share sedikit, mungkin dulu aku waktu masih SMP dan SMA tuh juga pernah ikut kelas-kelas pelayanan gitu kan. Kayak ditanya sama salah satu pelayan Tuhan di sana kayak, mungkin kamu sekarang pelayanan dan kamu rajin gitu loh. Tapi apakah 10 tahun ke depan kamu masih ada untuk Tuhan di sana? Gitu. Mungkin ini out of topic sedikit, tapi menurutku aku masih kepikiran sih sampai sekarang. Kayak waktu itu aku mikir iya sih, paling 10 waktu itu aku mikir enggak lah, paling 10 tahun lagi juga aku enggak pelayanan lagi gitu loh. Tapi Tuhan berkata yang lain gitu loh. Hanya pertemuan yang kayak cuman pelayanan sembarangan gitu doang yang motivasi salah, tapi Tuhan ubahkan. Dan udah lebih dari 10 tahun I'm still pelayanan masih melayani, buat Tuhan gitu loh. Dan padahal pada saat itu aku ngerasa apa sih 10 tahun, paling 10 tahun ya lama banget gitu ya, 10 tahun ngapain dipikirin. Iya gitu. Tapi justru kamu ingat masa-masa itu ya, Ron. Iya benar. Iya, 10 tahun udah berlalu dan aku bahkan lebih semangat lagi gitu kan. Lebih semangat lagi dan lebih thanks Tuhan pakai lebih lagi gitu loh. Iya. Gitu. Tapi yang kita bisa pelajari juga dari Roni adalah dia punya kerendahan hati untuk mau dengar suara Tuhan, untuk ditegur gitu loh. Jadi whatever God lagi speaks to him, dia nggak merasa yang kayak loh I did this karena aku lagi available, karena aku jago gitar dan jago nyanyi gitu misalnya ya kan. Exactly. Kan dari FGF Praise udah take part di sana gitu ya kan. Jadi maksudnya dia bisa aja sebenarnya bangga, tapi instead of dia merasa kayak justru dia mau melayani, bahkan di ibadah penghiburan yang kayak tadi orang tinggal makan kacang. Dan gak banyak orang yang mau. Gitu loh. Kakak di jasa
Apalagi itu Roni biasanya aja, jam Roni kerja, ya kan? Lengket-lengket gitu kan. Iya tempatnya panas, sebenarnya itu bisa Iya, kan iya. jam Di bawah kerja. sound system yang kecil Iya. itu yang Kadang, apa adanya. Kadang beberapa kali juga harus nenteng sound sendiri, cari-cari kabel sendiri. Iya ya kan, dan maksudnya soundnya kan sendiri. juga nggak kayak spotlight yang kayak di atas Iya, panggung benar, gitu. benar. Tapi ternyata itu yang malah bless you and Benar. malah God Speak speak to to you. you Benar, dalam benar platform yang banget. kecil-kecil kayak gitu. Iya, iya benar banget. Ya di tempat yang kita nggak Expect merasa gitu ya. expect dan kayak tempatnya ya udahlah kayak paling Seadanya. nyanyi-nyanyi aja lah. Heeh. Tapi Tuhan malah Speak the most di Iya, sana. betul. Wow. gitu. Wow, luar biasa sih memang. Tapi gila, tapi memang itu semua mulai dari hati ya Ron ya berarti Benar, ya. mulai dari hati dan kalau menurut aku sih dari mungkin sebelumnya kan Pastor Zevanya sudah ada ngomong soal telatannya. Tapi memang dari 2 tahun yang lalu ya itu sudah berdengung terus di hatiku dan telinga gitu. Kayak ya taat aja gitu loh, taat aja apa yang di setiap yang aku lakukan. Bahkan dulu waktu aku kerja masih shift-shiftan gitu masih susah nyari waktu. Aku sampai berdoa sama Tuhan, Tuhan aku pengen dong pelayanan lagi, please kerjaanku dong tolong supaya aku tuh terhindar dari Fleksibel gitu. Iya, Nggak bisa gitu, pelayanan benar. gitu. Supaya aku tuh bisa pelayanan lebih lagi gitu dan Tuhan kasih gitu loh. Wow. Pada saat Tuhan kasih ya aku pengen buktikan ya benar aku pengen pelayanan gitu loh. Pada saat tapi pada saat sebelum itu terjadi banyak banget rintangan di mana kayak aku tuh harus pulang kerjanya segini jam 4:30 gitu kan, tapi jam 5 harus latihan di sini gitu kan. Banyak banget kayak hal-hal yang bisa bikin aku tuh udahlah Give up aja give up gitu. ya dikurangin aja lah Iya. daftar mungkin block out 3 bulan gitu kan. Baru habis itu pelayanan sekali gitu kan. Tapi enggak, aku jarang seperti itu dan which is kalau misalkan aku ngerasa pada saat kita taat gitu kan Tuhan buka satu persatu apa yang kita tuh sebenarnya nggak bisa lihat gitu loh. Kayak Tuhan, ayolah, udah jalan aja sih gitu kan. Udah jalan aja dulu gitu kan. Ya udah dijalanin aja gitu loh. Pada saat lagi capek-capeknya, lagi stres-stresnya kerjaan pun ya tetap ya udahlah, nggak usah mikirin hal lain lah. Yang penting jalan aja, yang penting pelayanan aja lah gitu kan. Karena ya udah, karena memang itu tanggung jawabku juga gitu kan. Tapi dari situ Tuhan kayak perlihatkan satu persatu setiap keputusan pelayanan atau kerja yang aku ambil itu setiap langkah mujizat Tuhan pasti ada di setiap langkah itu Wow, sih. that's so cool. Gitu. Jadi makanya teman-teman kalau ada yang nggak bilang katanya nggak bisa pelayanan, mungkin hanya perlu berdoa minta Yes. Tuhan jadwal gitu. Yes, Minta dikosongkan Iya. jadwalnya. Justru komunikasi ya kan. Iya. tapi justru yang Roni alami adalah kayak di jadwal yang padat, dia tetap taat aja. Tetap melayani. And Jadi then dia nggak menjadikan Lama-lama kayak Tuhan jawab dia dengan kasih kerjaan yang lebih fleksibel Yes, sekarang. yes. jadi bukan kayak seakan-akan kayak kerjaan di atas Tuhan Mm-mm. gitu Ya, ya. benar sih. Ya Wow. walaupun kadang banyak pilihan kayak aduh kan kerjaanku begini gitu kan. Ya I know gitu kan. Tapi kan kayak bisa ngomong bisa nggak sih kita Atur waktu. atur waktunya gitu kan. Menghindari crash ini terjadi kan. Iya. Tapi at the end pada saat kamu udah ngerasa kayak lakukan itu semua ya God works in mysterious way ya sekali lagi kan ya ada aja jalannya Tuhan yang jualan kasih supaya kamu tuh bisa lebih leluasa nantinya gitu loh. Nice. Dan satu lagi pelayananku ini juga salah satu bentuk aku bersyukur sih sama Tuhan juga. Karena aku bersyukur dan jadinya aku mau taat atas bukan permintaannya ya, maksudnya kemauan Tuhan gitu loh. Akhirnya dari rasa bersyukurku atas berkatnya Tuhan yang dikasih ke aku, akhirnya aku mau taat dan taat ini akan berbuah kesempatan lain yang Tuhan kasih gitu atas ketaatanku. Jadi step-stepnya sih seperti itu sih menurutku. Ya, jadi lu pelayanan bukan karena lu terpaksa atau karena gereja suruh atau Iya, karena benar sih. kita berdua yang suruh gitu, Iya. bukan. Gitu, Karena jadi ya kita mau simply bersyukur bersyukur kan. gitu. Atas apa yang Tuhan kasih gitu loh. Itu salah ya itu bentuk ekspresiku kayak
ya udah Ya. Untuk give back ke Give Tuhan back. gitu ya. Yes, bener banget. Iya. Wow, thank you so Thank much. you so much Roron Nah, thank you, to thank see you. your journey sampai sekarang berarti it's amazing ya Tuhan punya cara. Iya, setelah 6-7 tahun siapa yang nyangka banyak orang 6-7 tahun ya udah kebablas sampai at the end of the rest of the Sampai life iya. gitu. Iya, sampai sekarang juga Roni diminta FJF Praise Iya. untuk Malah Tuhan join kasih level up Iya. yang nggak pernah terbayangkan mungkin ya. Bener banget. Bener banget. Ya, Ya, Tuhan Thank pakai you so lebih much. lagi sih. Iya, amazing banget sih. Thank So, you so much once Thank you. again. Dan buat teman-teman semua kita akan ngobrol lagi di Ngobrol Yuk yang selanjutnya. Bye-bye.